Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Julianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Saat ini saya mendapatkan tugas wawancara untuk mata kuliah Etika Profesi Guru dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jawaban Ibu hanya untuk keperluan tugas kuliah, tidak ada dipublikasikan tanpa izin. Apakah Ibu tersedia saya mulai wawancaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersedia untuk memberikan sedikit informasi yang sedang saya jalani sebagai profesi guru. Yang pertama, ada topik 1 tentang konsep dasar etika profesi guru. Pertanyaannya, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan etika profesi guru? Etika profesi guru, bagi saya seorang guru itu merupakan pedoman di dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, mengapa etika profesi guru penting untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Sangat penting karena selain kita sebagai profesi guru yang menjadi toladan bagi anak didik, etika itu harus dipegang dan sebagai pedoman juga bisa berdampak kepada kondisi dan situasi KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kalau gurunya tidak punya etika, akan seperti apa kondisi kegiatan belajar mengajar. Sehingga etika itu sangat diperlukan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana seorang guru dapat menjaga perilaku etisnya baik di dalam maupun di luar sekolah? Harus dilaksanakan. Jadi etika guru itu harus dilaksanakan baik di dalam lingkungan sekolah, akan memberikan dampak lingkungan yang lebih positif terhadap anak didik dan memberikan toladan, memberikan contoh kepada anak didik. Di luar sekolah, kita sebagai pribadi yang mempunyai profesi sosial juga harus baik terhadap lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, ada topik kedua tentang profesionalisme dan pengembangan karir guru. Yang pertama, apa makna profesi guru bagi Anda secara pribadi dan sosial? Secara pribadi, profesi guru itu adalah suatu panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa untuk mendidik anak atau generasi muda selanjutnya, sehingga tidak ada paksaan untuk menjadi guru, harus muncul dari diri sendiri, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, menurut Ibu, apa saja ciri guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya? Guru yang profesional jelas harus memiliki 4 kompetensi di dalam menjadi guru yang profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yang keempat yaitu kompetensi sosial. Jadi ada 4 ciri-ciri seorang guru yang profesional. Yang ketiga, bagaimana cara seorang guru meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan karirnya di era pendidikan saat ini? Untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru, kita harus bisa mengembangkan diri, terutama bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Apalagi sekarang pelatihan-pelatihan bisa kita cari di dalam HP kita. Banyak pelatihan-pelatihan secara online untuk mengembangkan diri. Dan juga mengembangkan keprofesionalnya. Kita harus aktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, misalkan di lingkungan kabupaten seperti MGMP atau Musyawarah Guru Pendidikan ya. Jadi kita harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di setiap jurusan atau di setiap jurusan, setiap kompetensi setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran di sebuah kabupaten itu ada yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, itu kita harus aktif di dalam situ supaya kita juga bisa
lebih mengembangkan keprofesionalan kita. Selanjutnya ada topik ketiga, yaitu nilai-nilai luhur profesi guru. Yang pertama, nilai-nilai apa saja yang menurut Ibu harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya? Nilai luhur yang harus kita pegang yang pertama adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu adalah nilai yang paling utama dan pertama di dalam kehidupan, terutama di dalam kompetensi guru, karena kita sebagai toladan ya, sebagai contoh bagi para generasi muda. Yang kedua yaitu tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu harus muncul di dalam diri seorang profesi guru. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin juga merupakan tonggak di dalam suatu kegiatan di dalam mencapai keberhasilan, terutama di dalam mencetak para generasi muda yang lebih maju dan kompeten. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dapat mencerminkan profesi guru yang bermartabat? Kita harus, yang terutama kita harus bisa memberikan contoh tadi ya, karena guru adalah profesi yang paling mulia dan bisa diandalkan dan harus bisa diandalkan di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, apa tantangan terbesar bagi guru dalam mempertahankan nilai-nilai luhur profesinya di tengah perubahan zaman? Nilai-nilai luhur yang sedang saya lakukan itu banyak tantangannya, terutama tantangan di dalam ruang lingkup ya, di dalam ruang lingkup atau kemajuan zaman seperti sekarang ini, globalisasi yang akan mempengaruhi sifat dan karakter si anak sendiri atau anak didik kita, sehingga kita harus bisa lebih membekali diri di dalam mengajar, dan juga tantangan di lingkungan di luar lingkungan sekolah dari masyarakat itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan kita pelajari. Yang terakhir ada topik keempat, yaitu tentang etika guru di era digital abad 21 dan kurikulum Merdeka dan P5. Bagaimana pandangan Ibu tentang peran etika guru dalam menghadapi tantangan era digital dan kurikulum Merdeka? Era digital di dalam pendidikan terutama sekarang dihubungkan dengan yang namanya kurikulum Merdeka, sangat penting ya. P5 dihubungkan dengan era digital dan dihubungkan dengan kurikulum Merdeka itu sangat penting, karena kita sekarang era digital yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak didik kita. Mereka akan lebih banyak tantangan, hambatan, sehingga kita juga harus membimbingnya sedemikian untuk membatasi mereka dengan yang namanya kurikulum Merdeka. Yang kedua, apa saja etika yang perlu dijaga guru saat menggunakan media digital dalam proses pembelajaran? Yang pertama, kita juga harus bisa membatasi dalam mempergunakan digital sendiri ya. Harus bisa lebih membatasi dan lebih beretika di dalam mempergunakan era digital. Yang kedua, kita harus bisa menghormati privasi siswa ya, karena sekarang anak-anak itu lebih cerdas, lebih pandai di dalam mempergunakan era digital, sehingga kita juga, kalau kata anak muda sekarang, jangan terlalu kepo, kita menghormati privasinya, dan kita sebagai seorang guru harus lebih bijak di dalam mempergunakan digital itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana guru dapat menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui keteladanan dan perilaku etis di era digital? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu wajib diterapkan di dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan siswa ya, karena nilai-nilai
atau disebut P5 itu sangat penting untuk pengembangan diri para siswa. Sehingga di era digital ini kita harus tahu sejauh mana kemampuan mereka membekali diri. Berdasarkan hasil wawancara mengenai etika dan profesionalisme guru, dapat disimpulkan bahwa etika profesi guru merupakan pedoman moral yang menjadi dasar bagi setiap guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing generasi muda. Etika ini tidak hanya berlaku di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sosial seorang guru di tengah masyarakat. Guru yang profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai 4 kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, tetapi juga harus memiliki panggilan jiwa untuk mendidik dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Profesionalisme guru dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan, pengembangan diri, serta keterlibatan aktif dalam organisasi seperti MGMP. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan merupakan fondasi penting dalam menjaga martabat profesi guru. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari agar guru dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Namun, tantangan di era globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut guru untuk lebih bijak, adaptif, serta mampu mempertahankan integritas dan nilai-nilai moral dalam menghadapi perubahan zaman. Di era digital dan implementasi kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila atau P5, etika guru berperan penting dalam membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Guru harus menjaga etika dalam penggunaan media digital, menghormati privasi siswa, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan. Secara keseluruhan, wawancara ini menekankan bahwa etika dan profesionalisme guru merupakan kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang bermartabat, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peran mulia seorang guru. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dalam wawancara tugas ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.